berbicara, kalian menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Misalnya, nggak usah jauh-jauh ibu misalnya. Ibu misalnya tidak bisa bahasa Aceh karena ibu bahasanya bahasa Jawa. Kemudian kalian bahasa Aceh. Bagaimana caranya supaya kalian itu menghargai perbedaan itu? Bagaimana kita saling menghargai perbedaan itu? Cara berbicara dengan bahasa Indonesia. Iya, berbicara dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, atau ibu yang akan belajar menggunakan bahasa Aceh dalam berinteraksi kepada kalian, berbicara kepada kalian, itu akan terus belajar. Kalian juga harus menghargai proses dari pembelajaran, proses dari ibu belajar bahasa Aceh. Begitu juga dengan kalian, misalnya yang bahasa Aceh nggak bisa bahasa Indonesia Bu. Nah itu juga harus menghargai bahwa kalian walaupun tidak bisa, ibu tetap menghargai kalian, gitu ya. Paham? Ya. Begitu juga dengan perbedaan yang lainnya, perbedaan suku, perbedaan kepercayaan agama, gitu ya. Misalnya kalau ada yang suatu saat kalian bertemu dengan orang yang berbeda agamanya, agama Kristen, bagaimana sikap kalian kira-kira? Menghargai. Bagaimana caranya? Dengan tidak menghina agamanya. Iya, dengan tidak tidak menghina agamanya, menghormati kepercayaannya, menghormati kerayaannya. Tidak. Bukan berarti kita harus ikut-ikut perayaan mereka. Misalnya ada yang merayakan Natal, tidak perlu harus mengajak orang lain untuk ikut kepercayaan mereka, atau sebaliknya tidak perlu kita menyuruh mereka ikut kepada karena semua itu sesuai dengan masing-masing kepercayaan masing-masing. Maka kita juga harus menghargai perbedaan itu, ya. Paham? Ya seperti itu ya. Kalau di sekolah, di lingkungan sekolah, bagaimana kita menghormati keragaman? Keberagaman di sekolah itu apa contohnya? Menjaga kebersihan. Keberagaman, menjaga kebersihan. Mungkin itu, terus apa lagi? Misalnya ada yang beragam kalian ini. Beragamnya itu contohnya pendapat. Ketika dalam kelompok ada yang berbeda pendapat. Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan pendapat itu? Bagaimana caranya? Ayo. Misalnya pendapat Sesanda seperti ini.
mainannya beda juga enggak? Beda. Ibunya? Beda. Jadi kalau mereka berbeda saling bertukar apa tadi ibunya? Iya, bertukar makanan. Bertukar makanan. Jadi kalau misalnya bertukar makanan, kita jadi tahu makanan dari daerah lain. Misalnya dari Jawa ada apa, dari Aceh ada apa, gitu kan? Nah, kita dari Aceh, dari misalnya kalian punya teman nanti orang Batak, orang Suaka bawa makanan khasnya, ya kan? Semua daerah itu kan punya ciri khas masing-masing. Dari mulai permainan, terus apa lagi? Makanan, bahasa, dan lain-lain. Tadi di situ ada apa aja? Adanya apa? Jawa. Terus dari Jakarta, kalau Jakarta apa? Betawi. Terus apa lagi? Dari Sunda. Siapa lagi? Minang dan ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan beragam suku, beragam budaya, beragam apa lagi? Bahasa, beragam apa lagi? Makanan banyak lagi. Itulah yang dinamakan. Iya, yang dinamakan dengan keberagaman. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas sesuai dengan minat dan bakat kalian. Misalnya ada yang berminat menggambar, ada yang berminat membaca, atau berminat bernyanyi, bermain peran. Itu Ibu akan membagikan kalian tugas masing-masing dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Coba kelompok boleh maju ke depan. Ambil satu. Ini. Dua. Satu lagi kelompok ini ya. Maju ke depan. Tugasnya adalah menggambar sebuah pohon. Kemudian ini kan ada surat al-Hujurat tentang keberagaman. Ini kan belum. Nanti tugas kalian adalah menuliskan. Setelah kalian menuliskan, kalian gunting dan ditempelkan di gambar pohon yang Ibu minta. Ya, di sini ada 8, berarti lampunya ada 8. Kemudian ditempel. Paham? Tapi kalau tidak paham boleh bilang kepada Ibu ya. Nah, kelompok ini adalah menyocokkan, menjodohkan dengan yang sesuai di sini. Ini huruf apa? Alif. Berarti dia tarik kemana? Yang sama. Iya, tarik ke sini. Begitupun sampai ke bawah ya. Setelah itu tempelkan di kertas ini dan tuliskan di sini apa ini? Huruf apa? Alif. Tuliskan alif. Ini huruf apa nomor 2? Ba. Itu dituliskan. Paham?
Kelompok 3
apa yang kurang bagus, kurang baik itu diperbaiki. Paham? Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.